Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ada materi perancangan dan pengembangan kurikulum. Kita akan membahas aspek pengembangan dalam Understanding by Design. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aprilia Maurin, Aprisilia Ika Mawarti, Berliana Indrasari, Hairunisa Arif, dan Linda Timorita Hamida akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam aspek pemahaman Understanding by Design itu ada 6. Yang pertama, kemampuan menjelaskan. Yang kedua, kemampuan menafsirkan. Yang ketiga, kemampuan menerapkan. Yang keempat, kemampuan perspektif. Yang kelima, kemampuan berempati. Dan yang terakhir adalah kemampuan pengetahuan diri. Nah, di sini kita akan membahas tentang kemampuan berempati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, menerima sudut pandang mereka, menghargai perbedaan perasaan orang terhadap berbagai macam hal. Menurut Budi Ningsih tahun 2008, empati disebut sebagai suatu proses di mana seseorang berpikir mengenai kondisi orang lain yang seakan-akan dia berada pada posisi orang lain itu. Disinilah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain, serta kemampuan untuk memposisikan diri sebagai orang lain. Menurut Saam tahun 2014, aspek empati terdiri dari 5, yaitu yang pertama, kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri, kemampuan menerima keadaan, yang ketiga, komunikasi, yang keempat, perhatian, yang kelima, kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Selanjutnya adalah komponen empati. Komponen empati ada 3. Yang pertama adalah komponen kognitif. Komponen ini berupa hal yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, komponen afektif, berarti kemampuan menyelaraskan pengalaman emosional pada orang lain. Yang ketiga adalah komponen komunikatif, yaitu komponen yang menjembatani antara komponen kognitif dan afektif dalam mengekspresikan perasaan-perasaan empatik melalui kata-kata dan perbuatan. Yang selanjutnya adalah indikator empati. Peserta didik dapat dikatakan memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin temukan aneh dan tidak masuk akal. Yang kedua adalah persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Contoh perwujudan sikap empati peserta didik. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Yang kedua, menghormati guru dan temannya. Yang ketiga, tidak menyamakan apa yang dirasakan atau dipikirkan dirinya sendiri terhadap orang lain. Dan yang terakhir, mau mendengarkan pemikiran teman-temannya. Setelah kita memahami tentang apa itu kemampuan berempati, selanjutnya kita akan membahas contoh konkret tentang berempati peserta didik yang dapat diukur oleh guru. Misalnya, guru dapat meminta peserta didik untuk menulis esai reflektif tentang peran manusia dalam perubahan iklim dan dampaknya, serta bagaimana perasaan mereka tentang hal ini. Nah, nilai esai ini dinilai berdasarkan sejauh mana siswa dapat menunjukkan empati dan pemahaman tentang dampak perubahan iklim. Misalnya, pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana Anda merasa jika Anda tinggal di daerah yang terkena dampak langsung oleh polusi air yang parah. Bagaimana Anda dapat berkontribusi untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Nah, di sini peserta didik harus bisa berpartisipasi dalam simulasi di mana mereka harus berpura-pura menjadi penduduk yang terdampak dan mencari solusi atas masalah tersebut. Selama proses ini, mereka dapat menunjukkan kemampuan berempati dan pemahaman terhadap perasaan dan kebutuhan masyarakat terkait polusi air di sungai. Berikut ini adalah daftar pustaka dari kajian mengenai kemampuan berempati dari presentasi kami.
adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Yang pertama adalah pertanyaan dari kelompok 4. Apakah kemampuan berempati siswa dapat diukur melalui asesmen oleh guru dan asesmen apa yang dapat digunakan? Jawabannya adalah sejalan dengan pentingnya kemampuan berempati. Dalam sebuah penelitian yang disampaikan oleh Profesor Daniel Goleman, beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang berhasil tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja, tetapi harus memiliki kemampuan EQ atau Emotional Quotient dan SQ atau Spiritual Quotient sebanyak 80%. Nah, kemampuan berempati ini merupakan salah satu SQ. Nah, guru dapat melakukan penilaian dengan rubrik observasi dengan beberapa indikator. Yang pertama, yaitu indikator menyesuaikan diri. Yang kedua, menerima keadaan, kepercayaan, komunikasi, perhatian, dan memahami. Sesuai dengan Peter Lauster dalam Irwanto tahun 2012. Dengan indikator tersebut dapat diterapkan contoh skala 4 dalam rubrik empati dengan tingkatan sangat kuat, rata-rata kuat, rata-rata lemah, dan lemah. Pertanyaan selanjutnya datang dari kelompok 2, yaitu sebagai guru yang dihadapkan pada peserta didik generasi post-Gen Z di era digital ini, bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan rasa empati siswa. Berdasarkan karakteristiknya, siswa post-Gen Z adalah generasi yang sejak lahir sudah terendam teknologi, sehingga mereka menyukai pembelajaran yang mempergunakan sosial media baik yang berbasis visual maupun audiovisual. Untuk meningkatkan rasa empati ini, kita dapat mengintegrasikan teknologi misalnya dengan mengajak siswa untuk membuat video atau poster tentang isu kemanusiaan, misalnya mengenai stop bullying. Dengan membuat poster tersebut diharapkan dapat timbul rasa empati siswa pada para korban bullying, sehingga siswa dapat merasakan jika berada di posisi temannya yang dibully. Harapannya dengan membuat video atau poster tersebut, siswa bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam berteman. Sekian pembahasan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.